Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diceritakan pada suatu malam di mana Syekh Nawawi Banten melanjutkan perjalanannya ke Mekah. Beliau kelelahan dan mencari sebuah gubuk untuk beristirahat. Setelah mencari-cari, akhirnya beliau menemukan gubuk lampunya sangat kecil dan redup. Lalu beliau tiba di tempat tersebut dan memulai untuk beristirahat. Dalam benak beliau, kenapa ya rasanya dasar gubuk tersebut sangat empuk dan lembut. Namun saking lelahnya, beliau tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. Tidurlah beliau dengan meletakkan tongkatnya dengan posisi berdiri. Pagi pun datang dan beliau pun terbangun dari tidurnya untuk sholat dan kemudian beranjak melanjutkan perjalanannya. Setelah kurang lebih 7 langkah dari tempat istirahatnya semalam, beliau menyentuh darah dari ujung tongkatnya. Dengan heran, kemudian beliau menoleh ke belakang dan menemui ular raksasa yang sedang beranjak pergi. Ternyata tanpa disadari, semalam beliau tidur di atas lidah seekor ular raksasa, dan tongkatnya yang berposisi berdiri tersebut merintangi kedua gigi ular itu sebagai penyangga, hingga membuat ular itu berdarah. Beliau pun langsung menyebut kalimat istighfar dan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat kebesarannya. Begitulah kisah Syekh Nawawi tidur di lidah ular raksasa. Cerita ini pun tersebar di mana-mana dan banyak masyarakat yang percaya dan kagum dengan kisah ini. Sebagai seorang muslim, kita tidak memungkiri akan adanya karomah. Karomah bisa saja terjadi kepada siapa yang Allah kehendaki, terlebih kepada para ulama yang lurus dan istiqomah. Namun sebagai seorang muslim yang diberi akal dan pikiran, udah selayaknya tidak mudah percaya kepada cerita-cerita yang belum jelas sumbernya. Sebagai orang yang mencintai Syekh Nawawi, kita harus meluruskan kisah-kisah dongeng yang berlebihan yang disandarkan kepada beliau, yang justru bisa merusak namanya. Dan tidak mungkin kisah ini keluar dari mulut beliau sendiri. Kisah ini pasti datang dari pendongeng yang tidak bertanggung jawab. Dan kita yakin Al-Imam Syekh Nawawi adalah karunia Allah untuk Indonesia yang pernah menjadi imam besar di Mekah. Beliau juga seorang alim yang menjadi maha guru dari ulama-ulama Nusantara. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.